Halo Sobat Sejarah, kembali lagi bersama saya, Repti Wilda Willianti, yang merupakan mahasiswa pendidikan sejarah Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua dan zaman Mesolitikum atau yang sering disebut juga zaman Batu Tengah atau zaman Batu Madya. Nah, sekarang coba kalian lihat pada video kali ini. Di situ sudah terdapat gambar ya. Adakah yang tahu alat apakah dari gambar tersebut? Iya, betul ya. Jadi, alat yang terdapat pada gambar tersebut adalah kapak genggam. Dan berasal dari zaman apakah kapak genggam? Betul ya. Jadi, kapak genggam itu berasal dari zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita masuk ke pembahasan di zaman Paleolitikum ya, atau yang sering disebut juga dengan zaman Batu Tua. Zaman Batu Tua ini diperkirakan berlangsung selama masa Pleistosen atau sekitar 600.000 tahun yang lalu. Perkembangan kebudayaan pada masa ini diperkirakan sangat lambat akibat keadaan alam yang masih sangat liar dan belum stabil serta masih berubah-ubah. Pada masa ini juga berlangsung zaman es atau zaman glasial dan interglasial yang silih berganti. Sesuai dengan namanya, maka alat dan kebudayaan yang ditemukan juga terbuat dari batu. Dan pembuatannya serta kualitas pembuatannya masih sangat kasar dan sangat sederhana. Karena cara pembuatannya hanya dibenturkan antara batu satu dan batu lainnya hingga batu itu menyerupai kapak dan digunakan sebagai alat. Alat dan budaya dari zaman batu banyak ditemukan di Pulau Jawa yang mempunyai dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandung. Mengapa dinamakan kebudayaan Pacitan? Karena kebudayaan ini ditemukan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pada tahun 1935, von Koningswald menemukan alat dari batu yang berupa kapak genggam, kapak primbas, kapak penetak, pahat genggam, dan alat serpih. Semua alat di atas ditemukan pada lapisan Pleistosen Tengah, dan pada lapisan tersebut ditemukan fosil Pithecanthropus erectus. Dan para ahli menyimpulkan bahwa Pithecanthropus erectus merupakan pendukung utama kebudayaan Pacitan. Seperti halnya kebudayaan Pacitan, kebudayaan Ngandong pun ditemukan di sekitar Ngandong dan Sidorejo, dekat Ngawi, Jawa Timur. Jika daerah Pacitan berasal dari Pleistosen Tengah, maka kebudayaan Ngandong berasal dari Pleistosen Atas. Sebagaimana kebudayaan Pacitan, alat yang ditemukan di daerah Ngandong berupa kapak genggam dari batu serta alat serpih. Namun, pada kebudayaan Ngandong ditemukan alat yang terbuat dari tulang berupa alat penusuk atau belati, ujung tombak dengan gergaji pada kedua sisinya, alat pengorek ubi dan keladi, serta alat dari duri ikan pari yang digunakan sebagai mata tombak. Sedangkan, alat dari tanduk yang berhasil ditemukan berupa alat dari tanduk menjangan yang diruncingkan. Tradisi pembuatan alat dari tulang dan tanduk mulai berkembang sejak periode Pleistosen Atas dan dilanjutkan saat zaman Mesolitikum. Manusia purba pendukung pada kebudayaan Ngandong adalah Homo soloensis dan Homo wajakensis. Karena baik Homo soloensis dan Homo wajakensis berasal dari lapisan yang sama, yaitu lapisan Pleistosen Atas. Pada masa Paleolitikum, manusia purba masih sangat bergantung sepenuhnya pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Hal itu karena pada masa ini, hewan dan tumbuhan telah hidup merata di bumi, dan kala Pleistosen sampai dengan Holosen merupakan masa puncak perkembangan hewan menyusui atau mamalia. Karena masih sangat bergantung pada alam,
kehidupan manusia purba pada masa ini bersifat nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti gerak hewan buruan serta sumber air. Migrasi hewan buruan umumnya dipengaruhi beberapa faktor utama, yaitu adanya perubahan iklim yang ekstrim, bencana alam yang ikut membantu manusia bermigrasi, ancaman dari sesama hewan yaitu hewan karnivora, gangguan manusia, tumbuhan yang biasanya lebih mudah tumbuh dan berkembang di daerah beriklim panas yang membuat hewan pemakan tumbuhan ikut bermigrasi. Selanjutnya, kita masuk ke zaman Mesolitikum atau zaman Batu Madya dan sering disebut juga dengan zaman Batu Tengah. Zaman Batu Tengah atau Batu Madya berlangsung pada kala Holosen. Dibandingkan dengan zaman Batu Tua, perkembangan kebudayaan ini berlangsung lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pendukung kebudayaan zaman ini adalah manusia cerdas atau Homo sapiens. Dan yang kedua, keadaan alam sudah tidak seliar dan selabil zaman Batu Tua atau zaman Paleolitikum, sehingga dalam waktu kurang lebih 20.000 tahun, manusia telah mencapai tingkat kebudayaan yang jauh lebih tinggi dari apa yang telah dicapai oleh manusia Paleolitikum. Pada zaman Batu Tengah, alat-alat batu dari zaman sebelumnya masih terus digunakan dan telah mendapat pengaruh dari wilayah Asia daratan, sehingga memunculkan corak tersendiri. Manusia pada masa ini telah mampu membuat gerabah, yakni benda pecah belah yang dibuat dari tanah liat yang dibakar. Salah satu corak istimewa kebudayaan pada masa Batu Tengah ialah adanya sampah dapur, atau yang sering disebut juga dengan kejokan Modinger. Adakah yang tahu kejokan Modinger itu apa? Betul, kejokan Modinger yaitu sampah dapur yang merupakan bekas tempat tinggal mereka. Dan kejokan Modinger ini banyak ditemukan di sepanjang pesisir pantai, khususnya di wilayah timur Sumatera. Sedangkan ciri khas lainnya adalah Abris Sausage. Ada yang tahu Abris Sausage itu apa? Betul ya, jadi kehidupan Abris Sausage itu adalah kehidupan di gua-gua, terutama yang hidup di daerah pedalaman seperti Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Pada masa Mesolitikum, ada 3 kebudayaan yang berkembang, yaitu yang pertama adalah kebudayaan Kapak Genggam Sumatera. Pada tahun 1925, Van Calenfels mengadakan penelitian di sepanjang pesisir pantai Sumatera Timur, tepatnya antara Langsa Aceh sampai dengan Medan, dan menemukan beberapa tumpukan kulit kerang yang telah membatu dan tingginya ada yang mencapai 7 meter. Tumpukan kulit kerang yang telah membatu tersebut merupakan sampah dapur bekas tempat tinggal manusia purba dari zaman Batu Madya. Tidak hanya kejokan Modinger, Van Calenfels menemukan beberapa peralatan manusia purba seperti Kapak Genggam Sumatera. Disebut dengan Kapak Genggam Sumatera karena ditemukan di daerah Sumatera dan bentuknya juga lain dengan kapak genggam. Selain kapak genggam, juga ditemukan kapak pendek. Kapak pendek ini diperkirakan dibuat dengan cara memukuli dan memecahkan batu dan tidak diasah, sedangkan tajamnya terdapat di sisi lengkungnya. Yang kedua adalah pipisan atau batu penggiling. Benda ini diperkirakan untuk menghaluskan bahan cat merah sebagaimana terdapat pada bekas di dinding gua. Penggunaan cat merah ini diperkirakan ada kaitannya dengan hal keagamaan atau kepercayaan, yakni ilmu sihir. Oleh karena warna merah adalah warna darah, sedangkan darah merupakan tanda hidup, selanjutnya cat merah tersebut dioleskan di badan
hingga merata, dan orang yang memakainya diyakini akan bertambah kuat badannya. Dan yang ketiga adalah alung lesu batu, pisau batu, dan lain-lain. Kebudayaan Mesolitikum yang kedua yaitu adalah kebudayaan tulang sampung. Pada tahun 1928 hingga 1931, Van Calenfels mengadakan penelitian di Gua Lawa, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dan menemukan alat dari batu, yaitu mata panah, alat serpih, batu penggiling, serta banyak alat yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa. Karena sebagian besar penemunya berupa alat dari tulang, maka hasil kebudayaannya dinamakan pula dengan kebudayaan tulang sampung. Kebudayaan yang ketiga dari zaman Mesolitikum adalah kebudayaan Toala. Selama tahun 1893 sampai dengan tahun 1896, Fritz Saracen dan Paul Saracen melakukan penelitian di gua-gua di daerah Lumajang, Sulawesi Selatan, yang pada saat itu masih didiami oleh suku bangsa Toala. Dalam penelitiannya, mereka menemukan alat serpih, mata panah bergerigi, serta alat dari tulang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Van Calenfels pada tahun 1933 dan Van Nichikeren pada tahun 1937, dan berdasarkan penemuannya, mereka berkesimpulan bahwa kebudayaan Toala termasuk kebudayaan Mesolitikum yang berlangsung sekitar 3000 sampai 1000 sebelum Masehi. Ciri khas yang menjadi keistimewaan kebudayaan Toala ialah bahwa adanya alat serpih yang bergerigi. Ciri khas kebudayaan tersebut juga ditemukan di gua-gua Pulau Timur, Flores, dan Nusa Tenggara Timur. Pada zaman ini, mereka sudah mengenal pembagian kerja. Laki-laki berburu, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan berupa tumbuhan dan hewan kecil, memasak atau memelihara api, dan membimbing anak. Hal itu juga yang membuat mereka mengenal kebiasaan bertempat tinggal secara tidak tetap atau semi-sedenter, terutama di gua payung yang tidak jauh dari sumber air atau sungai, dan terdapat sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput. Selama bertempat tinggal di gua, selain mengerjakan alat-alat, mereka juga mulai mengenal tradisi melukis di dinding gua atau dinding karang. Lukisan itu menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, harapan hidup, dan bahkan kepercayaan mereka. Serta pada masa ini pula pertama kalinya manusia purba menemukan api. Oke, pada video kali ini kita sudah membahas mengenai zaman Paleolitikum dan zaman Mesolitikum. Sekian pembelajaran pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.